Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rekaman persiapan untuk ngajar, karena nanti sore itu ada kelas fikih muamalah bersama kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kita coba baca-baca dulu sebelum kita ngajar, dan juga untuk kegiatan persiapan ini direcord supaya bisa jadi arsip juga nanti di YouTube. Kita mulai saja ya, kita belbuyuk. Ini pembahasan tentang jual beli dan nanti yang berkaitan dengan fikih muamalah. Kita belbuyuk, al-buyu salah satu asya. Jual beli itu ada tiga. Bai'ain, musyahadatin, fajais. Yang pertama adalah menjual barang yang musyahad, terlihat, dan itu boleh. Al-bai' fil lughah, definisi jual beli secara bahasa, i'ta'u syai' fi muqabalati syai', memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, ataupun memberikan sesuatu sebagai imbalan atas sesuatu yang lain. Kalau secara syariat, dia berarti muqabalatu mal bimal, menukar atau ganti harta dengan harta yang bisa untuk tasarruf, yang bisa untuk ditransaksikan dan dilakukan adanya ijab qabul ala wajhin al-ma'zun fihi, dan itu berada dalam koridor wilayah yang diizinkan. Al-asal fi masyru'iyatihi, dasar ataupun dalil yang menunjukkan bahwa jual beli itu disyariatkan, Alkitab, As-Sunnah, Ijma' al-Ummah. Jadi baik dari Al-Quran, baik dari hadis ataupun ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dalil dari sunnah, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, dan yang lainnya. Al-ijma' mun'aqidun ala zalik. Dan juga ijma' para ulama mendukung hal itu. Suma innal bai' qad yakunu ala ainin hadiratin. Transaksi jual beli yang terjadi itu bisa bentuknya objeknya hadir, ada di lokasi akad, wa qad yakunu ala syai'in fi zimmah wa huwa salam. Atau bisa juga dia itu sesuatu yang menjadi tanggungan penjual. Ini dikenal dengan namanya akad salam. Qad yakunu ala ainin, atau pada barang yang goib, tidak hadir di lokasi. Dan hukum salam wal ainil ghaibah ya'ti. Kita akan bahas nanti, akan ketemu sesi tentang akad salam dan barang-barang yang goibah atau tidak hadir pada saat akad. Nah, itu akan dibahas nanti. Wa amal ain al-hadirah, sekarang kita fokus ke barang yang ada di lokasi akad. Fa in waqa'a al-aqdu 'alaiha bima, kalau nanti ada akad, terjadi akad pada barang itu yang wa fiha sahha al-aqdu, maka yang muktabar, yang diakui, ya, maka nanti sah akadnya. Wa illa fala. Amal mu'tabar fil ain faqad zakara syekh ba'duhu sayati. Jadi uh, untuk barang-barang yang hadir tadi, kalau memang nanti ada ketentuan-ketentuan dan semua terpenuhi, maka berarti sah. Nanti akan dijelaskan poin-poin apa yang harus diperhatikan atau yang harus hadir di situ pada saat kita mentransaksikan barang yang ada di lokasi akad. Wa amma al-aqdu fa arkanuhu salasa. Kalau untuk akad itu sendiri, maka rukunnya ada tiga. Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Al-Muhazzab, yang pertama adalah al-aqid atau pelaku akadnya. Ini mencakup yasmul al-bai', penjual dan juga pembeli. Yang kedua, rukun akadnya adalah sighah, yaitu adalah ijab dan qabul. Yang ketiga namanya ma'qud alaih atau objek akad. Walahu syurut sata'ti insyaallah. Objek akad itu biasanya uang atau barang, dan nanti ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, akan dibahas berikutnya insyaallah.
Dan dipersyaratkan juga ahliyatu al-bai wal mushtari. Maka penjual atau pembeli harus orang yang ahliyah, orang yang cakap hukum, orang yang memang kompeten untuk melakukan transaksi. Fala yasih, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh sobi, anak kecil, majnun, orang gila, dan juga safih, orang yang tidak nalar. Wa yushtarat aidan fiha al-ikhtiyar. Syarat yang kedua dalam jual beli selain kecakapan hukum pada pelaku, yaitu pelaku juga harus dalam kondisi sukarela, ikhtiar, punya pilihan, saling ridho. Sehingga kebalikannya adalah tidak sah transaksi yang dilakukan oleh orang yang mukrah, orang yang dipaksa. Illa idza ukriha bihaqqin, kecuali memang pemaksaan itu terjadi karena izin dari syariat. Ada beberapa yang memang boleh dipaksa. Bi antawajjah alaihi bai' malih li wafaidain au syira'i mal uslim ilaih. Atau nanti kondisi yang dipaksa itu misalkan dia harus menjual barang-barang yang dia punya karena dia punya utang. Sehingga mau tidak mau harus dijual. Ridho atau tidak supaya dia bisa bayar utang. Atau nanti membeli barang yang itu sudah dia janjikan ataupun dia akan jual, maka berhak pengadilan. Nah, di sini biasanya sudah melibatkan pihak hakim, pihak pengadilan untuk membeli ataupun menjual barang karena sudah ada konflik biasanya seperti itu. Li'annahu ikrahun bihak. Itu boleh kenapa? Karena ada izin dari syariat dan itu legal menurut syariat. Wa yasih bai'us sakran, orang yang mabuk ini dinyatakan sah jual belinya dan transaksinya juga sah menurut mazhab Syafi'i. Karena ini kalau disebut alal mazhab berarti ini karena kita pakai buku Syafi'iyah, maka berarti versi Syafi'iyah. Adapun sigat, maka seperti ucapan bi'tu, saya jual, malaktu, dan yang semisalnya. Atau pembeli mengatakan qabiltu dan juga ibta'tu wala yushtarat tawafuk al-lafzain. Tidak dipersyaratkan, ini versinya Kifayatul Akhyar, tidak dipersyaratkan harus ada kesamaan. Bi'tu, qabiltu, dan semisal. Kalau seandainya dia mengatakan malaktu kahadhi al-ain bi kada, ini barang saya jadikan milik kamu dengan harga sekian, lalu dia bilang ishtaraitu atau sebaliknya, maka tetap sah. Sehingga tidak harus mesti sama. Kama isyarat al-ijab wal qabul, sebagaimana nanti ijab qabul dipersyaratkan, maka disyaratkan agar apa? Alla yatul al-fasl bainahuma. Jadi antara ijab dengan qabul ini saya jual, lalu respon pembeli saya beli, itu tidak boleh terpisah dengan tempo yang lama. Imma bi alla, kemungkinan pertama adalah al-battah, yang pertama ini catatannya, bi itu idza qala al-wali, ini si walinya berkata, saya jual dari anak saya dan saya beli uh, untuknya gitu ya. Atau dengan zaman qasir. Jadi kemungkinannya jeda antara ijab dengan qabul itu bisa lama atau bahkan tidak jadi. Atau kita cek saja al-battah ini apa. Gitu ya. Jadi ya begitu, kita butuh persiapan. Mungkin ada kosakata yang kita nggak tahu ya. Kita cek dulu di kamus. Sehingga nanti ketika ngajar itu kita sudah ready, sudah punya persiapan. Apa al-battah ini? Kita cek dulu. Nggak tahu saya. Nggak ada di kamus. Nggak ketemu. Ya, al-battah. Nggak tahu. Iza qala al-wali bi'tu min ibni. Saya jual dari anak saya dan juga saya beli. Ishtaraitu minhu. Dan saya beli dari dirinya. Al-battah. Au fasl bi zaman qasir. Atau terpisah dengan rentang waktu yang pendek.
Fa in tala dharra. Kalau dia nanti jedanya panjang, jaraknya, maka ini akan merusak akadnya. Falaqala mushtari bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu sahha. Ini contoh bahwa antara ijab dan qabulnya pendek. Jadi kalau ada jeda bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu. Ini statementnya seperti itu. Lianna atul ikhrij an yakuna jawaban. Sehingga poinnya adalah kalau nanti jedanya panjang, berarti respon pembeli tadi itu berarti nggak bisa dianggap sebagai konfirmasi atau jawaban qabul. At-tawil ma'asyara bi'iradihi anil qabul. Kada zakarahun Nawawi fi ziyadati fi kitabin nikah. Jadi kalau nanti rentangnya panjang gitu ya, ataupun itu seakan dia berpaling, tidak menerima ataupun tidak mau qabul. Walau lam yujad ijab wa qabul bil lafzi walakin waqa'at mu'atah. Nah, nanti di halaman 2 kita persiapan lagi di video berikutnya. Jadi nggak apa-apa kita baca satu halaman untuk persiapannya supaya tidak terlalu panjang juga videonya. Nanti insya Allah kita baca lagi kalau nanti seandainya tidak dengan ucapan ijab kabulnya, tapi dengan mu'atoh. Itu kira-kira konsekuensi hukumnya seperti apa. Ya, jadi poinnya kalau ijab kabul dengan lisan, antara ijab dengan kabul tidak boleh dijeda dengan rentang yang lama. Demikian untuk halaman pertama, persiapan ngajar. Nanti kita lanjut di halaman kedua insya Allah.